Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-6. Demikianlah dikatakan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Saya bacakan dalam bahasa Batak ataupun dari Bibel. Marhite-hite hatani jahu bado menjadi akal langit, jala marhite-hite hosani pamanganna sude aka paranganna. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, dalam perikop ini pemazmur mengajak semua orang untuk memuji-muji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan sebagai ungkapan rasa kagum atas kebesaran, keagungan, kehadiran serta karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tentu hanya orang yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan dan tuntunan Tuhanlah yang dapat dan mau untuk melakukannya. Pemazmur yaitu Daud, tentu kita tahu bahwa kehidupan Daud sangat dekat dengan Tuhan. Dia sangat mengenal siapa itu Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang mendorong dia untuk menyuarakan pujian kepada Tuhan dan mengajak semua orang untuk mengakui, mengagumi karya Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Dalam nas firman Tuhan hari ini dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Dalam kitab Kejadian juga diberitakan bahwa semuanya yang dijadikan oleh Tuhan itu dijadikan melalui firman-Nya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah yang dikatakan di ayat 6 tadi, oleh napas dari mulutnya semua tentaranya. Semua tentaranya. Siapa tentara Allah itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengetahui begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, begitu sempurnanya Tuhan menciptakan segalanya, bahkan dikatakan tadi dari nafasnya Dia menciptakan tentaranya. Kitalah tentara-tentara Tuhan. Hitamai aka laskar Kristus. Apakah tidak sepatutnya ketika kita mengetahui, ketika kita mengakui, ketika kita menyadari bahwa Allah
menciptakan kita dengan begitu dahsyatnya. Kita selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur, selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak kita lakukan, mungkin itu adalah orang-orang yang belum mengenal siapa penciptanya di dalam kehidupannya. Kurasa hanya kita bisa bangun dari tidur di pagi hari, kita bisa menikmati hari yang baru dengan cuaca yang baru. Apalagi di masalah atau di suasana, di kondisi yang kita tahu pada saat ini alam begitu banyak mengalami virus yang telah bertebar di mana-mana, yang kalau kita mendengar beritanya bahkan sampai 1.000 orang lebih yang dinyatakan terpapar virus setiap harinya. Mungkin kalau kita merasakan begitu banyak teman-teman kita yang bolak-balik harus ke rumah sakit, teman-teman kita yang merasakan tubuhnya kurang enak, begitu kita rasakan bangun pagi dengan tubuh yang enak, yang fit, dengan suasana yang sukacita, pasti kita hendaklah mandok mulia tema Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangunkan aku, Kau sudah berikan hari yang baru bagiku. Apalagi ketika kita tahu apa rencana, apa tujuan, apa rancangan Tuhan ketika Dia menciptakan kita di tengah-tengah kehidupan ataupun di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu Allah menciptakan kita bukan hanya melalui firman-Nya, tapi Dia juga menghembuskan napasnya melalui napasnya. Itu sebabnya kalau dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada pilihan bagi kita selain kita menunjukkan, melakukan, menghidupkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena mengatakan atau mengungkapkan syukur kepada Tuhan itu bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan kata, tapi bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan kita tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, dengan kita tetap menjaga, merawat, melestarikan semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, bersuka cita, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh bangun dari tidur kami, kalau kami boleh menikmati kehidupan yang baru hari ini, kalau kami boleh memiliki kekuatan dan tenaga yang baru untuk kami melakukan segala kebaikan di dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan biarlah hanya Tuhan saja yang patut kami puji dan kami muliakan di dalam setiap helaian napas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk bangun dari tidur kami, izinkan kami juga Tuhan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab
yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, sehingga semuanya boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita. Kami boleh mencari berkat bagi sekeliling kami. Kami juga boleh senantiasa menjadi kesukaan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, yang mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan bilur-bilur kasih Tuhan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang senantiasa dalam bimbingan penyertaan Tuhan melalui umur panjang, melalui kehidupan rumah tangga yang sudah Tuhan anugerahkan, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga keluarga jemaat Tuhan boleh senantiasa berbahagia dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah melalui sukacita yang mereka terima, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, yang terus berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang melanda kehidupan kami saat ini. Kau tambahkan hikmat bagi para pemimpin di negara kami ini, sehingga mereka senantiasa bersukacita untuk terus mengabdikan diri dengan penuh sukacita, terus berusaha membawa negara kami ini menuju kepada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, yang juga berjuang Tuhan bagaimana mengusahakan untuk selalu memakai protokol kesehatan, terlebih ketika gereja kami akan memulai beribadah di gereja, rumah gedung gereja. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap persiapan yang kami lakukan, sehingga kelak nanti kami boleh dalam damai sejahtera bersama-sama dengan jemaat Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, kekal esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.